Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak Pudian selaku dosen mata kuliah organisasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Akila Jihan Farha dari kelas C dengan NIM 1405625001. Pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah fenomena viral mengenai ketimpangan pendidikan antara kota dan juga desa menggunakan kacamata dari sosiologi organisasi pendidikan. Nah, saat ini kita juga sering melihat berita ataupun video viral tentang siswa di daerah terpencil yang harusnya tuh mereka ke sekolah nyaman, tapi mereka tuh harus berjalan jauh ke sekolah. Terus juga sekolahnya kadang rusak, terus guru yang dikit di sekolah tersebut hingga sulitnya dalam mengakses internet. Tapi di sisi lain, sekolah di kota sudah memiliki fasilitas yang sangat modern. Terus juga pembelajarannya digital, terus juga laboratoriumnya juga lengkap, bahkan kelasnya itu kadang ada juga yang berbasis teknologi. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tuh belum sepenuhnya banget untuk merata ya antara desa dan juga kota. Nah, dalam kajian sosiologi organisasi pendidikan, masalah ini kita nggak aja cuma ngelihat dari suatu masalah individu saja, tapi kita juga ngelihat kaitannya dengan bagaimana sih organisasi pendidikan itu bekerja dalam suatu masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi, kalau misalnya kita ngebahas tentang ketimpangan pendidikan, berarti itu kayak adanya sebuah perbedaan. Kayak mungkin, perbedaan akses, perbedaan kualitas, dan juga, perbedaan dalam, memperoleh kesempatan pendidikan antara kelompok masyarakat tertentu. Nah, fenomena ini kita juga bisa melihat antara perbedaan sekolah di kota dan juga desa. Biasanya tuh sekolah yang di perkotaan dia itu memiliki fasilitas yang lengkap, fasilitasnya tuh udah modern, zaman canggih, udah keren lah pokoknya ya. Terus juga tenaga pendidiknya tuh dia pasti lebih banyak, guru-gurunya tuh banyak, mungkin ada puluhan guru segala macam, itu pasti banyak banget ya kalau di perkotaan. Terus yang ketiga ada, mereka tuh, gampang buat mengakses internet gitu, jadinya kadang ada juga pembelajaran yang medianya tuh teknologi, maksudnya menggunakan handphone gitu. Terus juga lingkungan belajar yang sangat mendukung. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngelihat di desa-desa ya, sekolahnya itu biasanya tuh kayak mereka tuh kekurangan guru gitu. Misalnya, cuman di desa-desa tuh cuma ada kayak satu atau beberapa guru aja yang bekerja di sekolah tersebut gitu. Terus juga ada bangunan yang rusak, kayak bahkan ada juga sekolah-sekolah yang atapnya bocor atau juga ubin yang udah rusak, bahkan ada juga sekolah yang nggak punya ubin di daerah-daerah tuh. Terus habis itu kayak bangku-bangkunya tuh udah rusak, masih kayu sama meja-mejanya. Terus juga mereka keterbatasan akan buku dan juga media dalam pembelajaran gitu. Nah, dalam sosiologi organisasi pendidikan, sekolah ini kita ngepandangnya tuh sebagai sebuah organisasi sosial yang formal. Karena mereka tuh memiliki kayak struktur, mereka punya aturan, mereka juga punya visi misi, terus mereka juga mempunyai fungsi yang tertentu dalam sebuah masyarakat. Nah, karena itu ketika terjadinya sebuah ketimpangan pendidikan, maka kita perlu analisis bukan cuma dari siswanya aja, tapi kita juga ngeanalisis bagaimana sih organisasi pendidikan dan sistem pendidikan tuh bekerja di sebuah sekolah gitu. Nah, teman-teman, dalam sebuah organisasi pendidikan ya, sekolah formal itu, merupakan organisasi yang formal, yang mereka itu mempunyai fungsi. Fungsinya tuh antara lain kayak, apa namanya, mentransfer ilmu pengetahuan, terus juga guru itu, membentuk karakter setiap siswanya, terus melakukan sosialisasi nilai, dan juga menciptakan mobilitas sosial. Nah, sekolah ini juga memiliki unsur organisasi pembagi, kayak ada struktur kepemimpinan, terus ada pembagian tugas, ada aturan juga di dalamnya, terus ada budaya organisasi dan hubungan sosial antar anggota. Namun yang kita lihat nih ya, di Indonesia ini organisasi pendidikan tuh belum semuanya tuh belum berjalan secara merata. Contohnya nih, kayak pembagian plottingan guru. Biasanya guru tuh lebih banyak berada di pusat-pusat kota. Kalau misalnya di desa ya paling cuman dikit gitu. Terus juga anggaran pendidikannya tuh biasanya lebih mudah diakses kalau misalnya sekolahnya nih maju. Kalau misalnya ya sekolah yang ada di desa-desa ya paling ya dipersulit gitu. Terus juga sekolah desa ini, memiliki keterbatasan dalam birokrasi dan fasilitas. Nah, hal ini tuh memperlihatkan bahwa adanya ketidakseimbangan dalam sebuah sistem organisasi pendidikan nasional.
Akibatnya, sekolah yang berada di desa-desa itu sulit untuk menjalankan fungsinya. Fungsinya adalah kayak fungsi organisasi pendidikan secara optimal gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas analisis kasus dengan sosiologi organisasi pendidikan. Nah, yang pertama ini ada diferensi sosial dalam pendidikan. Dalam fenomena ini tuh adanya sebuah perbedaan kondisi sosial dalam bermasyarakat. Nah, sekolah kota dan desa ini tuh sangat kita jelas ya, maksudnya kondisi sosialnya tuh berbeda ya, baik dari segi ekonomi, segi akses dalam teknologi, terus juga kualitas lingkungannya tuh beda juga gitu. Akibatnya, organisasi sekolah ini menghasilkan sebuah kualitas pendidikan yang nggak sama. Jadinya, siswa yang di kota itu memiliki sebuah peluang yang lebih besar dibanding siswa yang berada di desa gitu. Nah, yang kedua ada stratifikasi sosial pendidikan. Nah, pada kasus ini tuh kita ngelihat bahwa ada kaitannya dengan stratifikasi sosial. Nah, biasanya sekolah unggulan yang berada di kota itu tuh ditempati kelompok masyarakat menengah ke atas. Sedangkan kalau misalnya di desa itu tuh dia seringkali memiliki keterbatasan dalam sumber daya gitu. Nah, dalam pandangan organisasi pendidikan, sekolah akhirnya ikut mereproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, artinya pendidikan yang harusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru tuh kadang memperkuat kesenjangan sosial loh gitu. Nah, yang ketiga ada fungsi manifest dan laten pendidikan. Menurut Robert Camerton, organisasi sosial ini memiliki fungsi manifest dan juga fungsi laten. Kalau semisal fungsi manifest itu biasanya memberikan ilmu pengetahuan, membentuk suatu keterampilan, dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun ada juga fungsi laten yang dampaknya tuh nggak langsung, kayak misalnya adanya kesenjangan pendidikan, terus perbedaan dalam mendapatkan kesempatan sosial, dan juga ketidakadilan dalam mengakses pendidikan. Nah, ketika sekolah di kota berkembang jauh lebih cepat dibandingkan di desa, maka secara tidak langsung tuh pendidikan menghasilkan sebuah ketimpangan sosial yang baru gitu, teman-teman. Nah, yang keempat ini ada birokrasi pendidikan. Menurut Max Weber, organisasi formal ini tuh dijalankan melalui sebuah birokrasi. Kalau misalnya pendidikan itu ada kayak kementerian, dinas pendidikan, terus juga ada kayak kepala sekolah dan admin-admin sekolah. Namun birokrasi di Indonesia tuh dianggap belum efektif ya dalam pemerataan pendidikan. Contohnya nih, kayak bantuan pendidikan yang lambat, misal antara satu sekolah dengan sekolah lain itu beda gitu. Terus yang kedua ada kayak pembangunan sekolahnya tuh nggak merata. Sekolah A bangunannya tuh bagus banget, modern banget, tapi sekolah B bangunannya justru ya biasa-biasa aja, nggak ada teknologi yang canggih gitu. Dan yang terakhir kayak ada penempatan guru tuh yang nggak seimbang. Misal di sekolah A justru gurunya tuh kelebihan gitu, tapi di sekolah B justru gurunya tuh sangat kekurangan gitu. Nah, hal ini tuh juga ngeliatin tuh bahwa sistem organisasi pendidikan masih menghadapi sebuah masalah koordinasi dan juga efektivitas. Oke, sekarang kita ngebahas teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan kasus ini. Ada dua teori. Yang pertama ada fungsionalisme yang berasal dari Emil Durkheim. Dia ini berpendapat bahwa pendidikan berfungsi itu untuk menjaga keteraturan sosial dan menciptakan sebuah solidaritas. Namun, justru ketimpangan pendidikan menunjukkan bahwa fungsi pendidikan itu belum berjalan secara maksimal karena belum semuanya tuh memperoleh sebuah kesempatan yang sama. Yang kedua ada teori konflik yang dari Karl Marx. Menurutnya kelompok yang memiliki kekuasaan dan juga sumber daya biasanya itu lebih mudah dalam memperoleh sebuah keuntungan. Hal ini kita juga ngelihat dari segi pendidikan ya, di mana sekolah yang berada di kota justru lebih maju dan karena mereka memiliki akses ekonomi dan juga fasilitas yang lebih besar dibandingkan sekolah yang berada di desa. Akibatnya muncul sebuah ketidakadilan sosial dalam sebuah sistem pendidikan. Oke teman-teman, jadi dari permasalahan tadi kita bisa melakukan sebuah solusi. Di antaranya ada pemerataan dalam distribusi guru, terus juga peningkatan fasilitas sekolah di desa-desa, terus perbaikan birokrasi pendidikan, terus juga ada penguatan pengawasan organisasi pendidikan, pembangunan akses teknologi dan internet, serta kebijakan pendidikan yang lebih adil. Karena selain itu, organisasi pendidikan harus lebih memperhatikan prinsip
kesetaraan agar seluruh siswa memiliki sebuah kesempatan belajar yang sama. Jadi, kesimpulan dari video ini, ketimpangan pendidikan antara kota dan desa bukan cuma masalah fasilitas saja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana sih organisasi pendidikan dijalankan dalam sebuah masyarakat. Dalam perspektif sosiologi organisasi pendidikan, fenomena ini tuh memperlihatkan adanya ketidakseimbangan struktur organisasi, birokrasi pendidikan, dan juga distribusi sumber daya pendidikan di Indonesia. Karena itu, pendidikan harus dijalankan secara adil agar benar-benar menjadi sarana mobilitas sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.